Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ria Anggreni Buru Ginting. Kali ini aku akan buat cake klepon homemade yang gampang banget dan anti gagal ya. Nah, bagaimana cara-caranya dan apa saja bahan-bahan yang diperlukan, saya akan memberitahu teman-teman semuanya ya. Di sini untuk cake-nya kita memerlukan bahan-bahan sebagai berikut. Saya udah tulis di sini semuanya, jadi tinggal diperhatikan aja. Kalau kurang jelas nanti saya akan tulis di description ya. Jadi silahkan membaca dengan baik. Nah, pertama-tama kita masukin dulu 6 butir telur ke dalam bowl mixer. Lalu 200 gram gula pasir dan 2 sendok teh SP atau ovalet ya. Selagi kita memulai memixer, jangan lupa kukusan kita panaskan dulu ya. Kita panaskan kukusan dan tutupnya dengan serbet bersih. Kita mixer ini sampai 15 menit sampai putih berjejak ya. Pakai speed yang paling tinggi dalam memixer. Nah, ini bisa kalian lihat kan. Udah putih berjejak, kita matikan mixernya. Nah, karena tadi kita pakai SP atau ovalet, jadi nggak masalah kalau kita campurkan bahan-bahan cairnya ataupun tepungnya ya. Nah, ini udah putih berjejak dan kita masukkan 150 ml santan kara, santan instan ya. Lalu 150 ml minyak makan, di sini aku pakai bimoli. Dimasukin aja semua. Lalu 300 gram tepung terigu protein sedang. Lalu kita mixer dengan speed yang rendah sampai mereka tercampur rata ya. Sebentar aja ini udah tercampur rata kok ya. Nah, ini udah tercampur rata, kita masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Di sini aku pakai Tofiko pasta pandan ya. Rasanya wanginya itu luar biasa. Ini udah mulai tercampur, kita matikan mixer dan kita aduk pakai spatula sebentar agar memastikan tidak ada yang bergumpal di bawahnya ya. Di sini aku pakai loyang bulat ukuran 22 yang udah aku olesi pakai margarin dan aku alasi pakai baking paper ya. Nah, ini kita masukin ke dalam cake-nya. Oke, dimasukin semuanya. Kalau mak-mak emang gitu ya guys ya, nggak mau rugi. Sedikit aja pun sap. Oke guys. Nah, jangan lupa dihentak-hentakan, goyang-goyang dikit. Kukusan kita juga udah panas, kita siap memasukkan ke kukusan ya. Tutup pakai serbet jangan lupa ya guys. Nah, ini kita akan kukus selama 45 menit ya. Selagi menunggu cake kita buat dulu inti-intinya. Di sini juga aku sudah buat takaran-takaran untuk buat intinya. Nah, hidupkan kompor dan kita masukkan 100 ml air, 150 gram gula merah yang udah diiris-iris, baru kita larutkan. Jangan lupa pandan dan sedikit garam ya. Kita aduk, ini udah mendidih. Kita masukkan 270 gram kelapa yang setengah tua dan hanya putihnya aja. Kita masak agar itu benar-benar tanak ya, biar intinya nggak cepat basi. Nah, ini udah mulai tanak dan mulai kering. Kita sisihkan dulu, biarkan dia sampai dingin. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya pandan buttercream. Di sini aku pakai bahan-bahan udah aku cantumkan juga. Ingat, gula halus bukan gula pasir ya. Dan aku rekomendasikan untuk pandan buttercream ini pakai butter, bukan margarin ya. Nah, ini 400 gram gula halus aku campurkan dengan 200 gram butter. Aku pakai acor. Saya tidak merekomendasikan pakai blend ya untuk buttercream. Kita mixer dengan speed rendah awalnya, baru pelan-pelan kita naikkan speednya menjadi speed tinggi, biarkan dia tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan 2 sendok makan susu kental manis, lalu setengah
sendok teh pasta pandan dan sedikit garam. Lalu kita mixer lagi dengan speed yang tinggi. Bentar aja sampai tercampur ya. Ini buttercream yang sangat simple tapi rasanya enak banget. Ini juga bisa kamu buat untuk kue ultah, tapi tidak disarankan untuk membuat bunga-bunga ya. Kalau bunga-bunga sih orang pakai mentega putih. Nah, ini udah tercampur, kita sisihkan dulu. Ini udah 45 menit. Kita buka kukusan kita dan kita tes dulu apakah masih ada yang lengket atau enggak. Kalau tidak ada lagi berarti kayak kita udah masak. Jangan takut kalau ada terkira seperti itu. Oh ya, itu enggak masalah. Itu bukan berarti bantat ya. Nah, di sini kita akan menghiasnya. Di sini ada buttercream, ada kelapa kering. Ini aku pakai yang halus. Biasa aku pakai kelapa yang seperti itu kan. Nah, karena ini homemade dan benar-benar agar kamu semuanya gampang untuk mencari bahan-bahannya, aku pakai yang halus ya. Nah, buttercreamnya kita masukkan dulu ke plastik segitiga agar mudah untuk menghias kuenya ya. Nah, oke, selesai. Dan cake kita tadi kita potong dulu, kita sisihkan dulu yang tidak rata di atas. Baru ini aku akan potong menjadi 1, 2, 3, kayaknya dapat 3 layer ya. Kalau kalian di rumah kalian mau buat seperti ini, kalian bisa buat setengah resep ya, karena ini memang besar banget. Ini 6 telur. Ini aku potong jadi 3 ya. Waduh, agak koyak sedikit. Aku kira udah kepotong, rupanya belum guys, tapi tidak masalah ya. Oke, ini adalah layer yang terakhir. Aku di sini pakai alasnya pakai Tupperware biar nanti nggak habis, tinggal ditutup, bisa ditaruh di kulkas ya. Nah, dialasin di bawahnya pakai buttercream, lalu masukkan layer pertama dan kita kelilingi dengan buttercream. Kita juga taruh di tengah agar menjadi lem untuk intinya nanti ya. Sedikit aja, yang penting udah rata keliling. Nah, kita tekan-tekan, kita ratakan. Lalu kita masukkan intinya. Setelah semua udah masuk, kita tekan-tekan intinya, baru kita masuk ke layer yang kedua. Lakukan seperti yang saya lakukan di layer pertama tadi ya. Ini tuh hiasannya benar-benar simple banget, benar-benar homemade banget, agar kalian semuanya gampang mengikutinya ya. Kalau seandainya penghiasan saya kurang rapi di Anda, kalian bisa menghias seperti kreasi kalian sendiri ya. Karena memang ini waktunya juga udah kepepet dan saya juga sudah letih, tapi sudah terlanjur berjanji untuk membuat resep untuk klepon ini. Nah, ini layer kedua dan kita tutup dengan layer yang ketiga. Kita hias dengan buttercream keliling, asal-asal aja guys. Asal-asal aja, yang penting dia udah jadi lem untuk kelapa kering nanti. Nah, ini hampir selesai. Setelah selesai, kita rapi-rapikan sedikit, lalu kita akan taburi dengan kelapa kering. Kalau untuk rumahan sih, kalau nanti kalian nggak nemu kelapa kering, kelapa biasa juga boleh, tapi yang setengah dua agak sangrai sebentar nggak masalah kan. Kalau untuk
Kenapa dibuat kelapa kering? Agar dia kan bisa tahan sampai 1 harian atau sampai besoknya gitu. Kalau kita pakai kelapa yang nggak kering kan basinya itu lebih cepat gitu ya kan. Nah ini rata-ratain aja, nggak apa-apa berserak begitu, nanti kita rapikan ya. Nah resep untuk kleponnya juga udah akan aku buat di description. Jadi kalau kalian mau buat klepon ala Mami Amel, silahkan baca di description, nanti aku buatkan bahan dan cara membuat kek klepon yang enak ya. Ini hanya untuk pelengkap-pelengkap saja ya guys. Aku hias simple banget, yang penting dalam video ini yaitu bahan dan cara-caranya itu untuk menghasilkan rasa yang nikmat. Rasanya ini nggak kalah dengan toko-toko roti yang besar ya guys. Kalau kamu nggak percaya silahkan kamu coba di rumah. Ini anti gagal banget ya. Nah ini asal-asal iya saja guys, karena waktu juga udah malam banget. Yang penting cara-cara dan bahannya sudah kalian paham dan bisa kalian contohkan di rumah. Oke, ini udah selesai kek klepon kek homemade Ria Anggrini Bro Ginting. Nah aku akan potong agar kita bisa lihat gimana isi di dalamnya ya. Ini aku mulai potong. Nah begitu dia isi di dalamnya, jadi benar-benar nikmat dan kita selera banget melihatnya. Itu lembut banget loh guys. Oke, selamat mencoba buat teman-temanku semua ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di share. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dalam YouTube ini ya. Selamat mencoba semuanya dan thank you.